Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 4D kelompok 6 dengan mata kuliah sistem manajemen mutu. Baik, dalam makalah kali ini kami akan menyampaikan materi dengan judul konsep plan atau perencanaan dalam sistem manajemen mutu. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Julmasita dengan NIM 0506 203145 dan dua teman saya Rizka Arianti Nasution dengan NIM 0506203110. Selanjutnya Syahla Ananda dengan NIM 0506203111. Baiklah, untuk teman-teman silahkan memahami video yang telah kami paparkan. Pengertian perencana. Perencana atau planning adalah fungsi dasar manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling harus lebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang tidak pasti karena adanya perencanaan kondisi dan situasi hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, dan beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan tidak ada. Karena perencanaan merupakan kumpulan dan beberapa keputusan bagaimana hubungan perencanaan atau planning dengan rencana atau plan. Perencanaan diproses oleh perencana atau planner. Hasilnya menjadi rencana atau plan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Produk dan perencanaan adalah rencana. Early Suwandi berpendapat bahwa pengertian perencana adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Barbara Becker menjelaskan bahwa pengertian perencana merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jacqueline Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. John Douglas mengatakan bahwa pengertian perencana adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Sedangkan Steiner berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapai pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Manfaat perencanaan. Sebenarnya manfaat dari perencanaan itu apa? Kalau kita sering mengatakan perencanaan itu penting, lantas manfaatnya apa? Berikut ini beberapa manfaat perencanaan menurut catatan kuliah. Pertama, mengarah pada tindakan yang bertujuan. Yang kedua, menghindari kesalahan atau risiko. Yang ketiga, memungkinkan pendelegasian tugas atau kekuasaan. Yang keempat, memungkinkan koordinasi. Kelima, metode yang digunakan bisa lebih baik. Yang keenam, bisa bermanfaat atau ekonomis dana. Yang ketujuh, bisa menghemat tenaga manajemen. Yang ke-8, sebagai dasar untuk pengendalian. Yang ke-9, jika kalian merasa ada lagi manfaat perencanaan yang belum saya sampaikan, kalian bisa praktek langsung menjadi seorang manajer perencanaan. Sifat-sifat perencanaan dirumuskan dengan kata-kata yang sederhana. Hal ini mengandung bahwa di dalam membuat atau menyusun perencanaan harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana, mungkin dengan demikian mudah dimengerti oleh para pelaksana, karena di dalam organisasi pembuat rencana tidaklah selalu orang yang juga sebagai pelaksana. Maka untuk menghindari kesimpang siuran
penerimaan yang disebabkan karena salah satu penafsiran, maka kemungkinan pertama yaitu dengan merumuskan rencana yang disusun ke dalam kalimat yang sudah dimengerti oleh setiap orang, terutama calon pelaksana. Yang pertama, luas atau fleksibel. Setelah sifat di atas dipenuhi, selanjutnya suatu rencana harus luas, yang artinya harus dapat disesuaikan dengan keadaan yang sering berubah dan tidak disangka sebelumnya. Oleh karenanya, dengan sifat itu besar kemungkinan akan dapat disesuaikan dengan perubahan keadaan yang terjadi. Konsisten atau stabil ataupun konsistensi. Di samping kemungkinan ada perubahan, maka suatu rencana haruslah mempunyai stabil, dalam arti tidak selalu terjadi perubahan atau mungkin malahan tidak dipakai sama sekali. Kalau demikian, hanya dapat dikatakan bahwa perencanaannya belum atau tidak merupakan proses pemikiran yang matang. Seimbang atau balance, yang berarti bahwa penentuan waktu, faktor-faktor ataupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam setiap dimensi dan unsur organisasi seimbang dengan macam eksistensi kegiatan yang akan dilaksanakan. Lengkap atau komplit. Lengkap mengandung maksud bahwa perencanaan meliputi segenap aspek kegiatan yang diperlukan atau berindikasi dalam konteks dengan tujuan yang hendak dicapai. Pentingnya perencanaan dalam manajemen adalah perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Pentingnya perencanaan semakin meningkat mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Perencanaan kembali menjadi penting karena lingkungan bisnis yang tidak pasti dan terus berubah. Dengan tidak adanya perencanaan, bukan tidak mungkin, tetapi pasti sulit untuk menebak kejadian yang tidak pasti di masa depan. Fakta berikut menunjukkan keuntungan dari perencanaan dan pentingnya bagi organisasi bisnis. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan atau objective of planning. 1. Perencanaan bertujuan untuk membentuk tujuan kebijakan produser dan program serta memberikan pedoman cara untuk pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan. 2. Perencanaan bertujuan untuk meningkatkan tindakan ekonomis karena semua potensinya dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. 3. Perencanaan adalah suatu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. 4. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan. 5. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. 6. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja. 7. Perencanaan menjadi sebuah landasan untuk pengendalian. 8. Perencanaan merupakan usaha yang menghindari mismanagement dalam menempatkan karyawan. 9. Perencanaan membantu meningkatkan daya guna dan hasil guna organisasi. Hubungan perencanaan dan kinerja. Perencanaan atau planning adalah salah satu fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen ialah planning, organizing, accounting atau controlling. Sedangkan definisi perencanaan itu sendiri adalah proses penetapan penujuan organisasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan serta batasan-batasan organisasi. Sedangkan manajemen adalah mengerjakan suatu yang mencapai tujuan melalui orang lain secara efisien dan efektif. Jadi manajemen kinerja adalah mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita baik melalui kita maupun orang lain untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Konsep perencanaan dalam praktik Islam. Konsep perencanaan dalam praktik Islam, perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Islam dalam Al-Qur'annya sudah lebih dahulu menempatkan konsep perencanaan
dengan tata cara berkehidupan umatnya. Perencanaan bukanlah hal yang baru dalam konsepsi teologis Islam. Secara tegas Al-Quran dalam surat Al-Asyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kehendaklah setiap hari memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Al-Ghazali kemudian menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses kehidupan manusia tidak boleh dengan kehidupan yang sebelumnya. Di samping itu, kata perhatikan menurut Imam Al-Ghazali mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan diri setiap perbuatan yang dikerjakan, serta harus mempersiapkan diri atau merencanakan untuk selalu perbuatan yang baik demi hari esok. Sedangkan Profesor Dirk Yesim Sahib dalam tafsirannya Al-Misbahnya menafsirkan bahwa ayat tersebut membicarakan mengenai perencanaan. Beliau mengatakan bahwa mempunyai arti bahwa manusia harus memikirkan terhadap dirinya dan merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatan selama hidupnya, sehingga ia akan memperoleh kenikmatan dalam kehidupan. Kesimpulan, perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Dalam perencanaan sangat didampingi dengan penganggaran, karena tanpa penganggaran suatu kegiatan itu tidak dapat dijalankan. Anggaran adalah suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba, di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian, dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan dapat pengawasan. Setelah adanya penganggaran, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah kemajuan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan cara mengubah struktur ekonomi yang terdahulu dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.